Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Warsimat SPD selaku Kepala Pasca Negeri Kesugihan, yang saya hormati Ibu Nowo Puji Lestari SPD SD selaku pemateri, yang saya hormati Bapak Ibu SD Negeri Kesugihan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah pada pagi siang hari ini. Sebelumnya perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Pra acara diperdengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga sambutan diseminasi budaya positif oleh Ibu Nowo Puji Lestari, dan yang keempat penutup. Sebelum kita mulai pra acara diperdengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Hadirin dimohon berdiri.
acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah pada pagi siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Warsinah SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Kesugihan, yang saya hormati Ibu Nowo Puji Lestari SPD SD selaku pemateri. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu di SD Negeri Kesugihan. Ibu-ibu yang saya hormati, pada pagi siang hari ini saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah berkenan untuk hadir pada kegiatan ini. Yang pertama juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nowo Puji Astuti Nowo Puji Lestari SPD SD yang telah menyusun kegiatan dalam rangka memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan kegiatan aksi nyatanya, sehingga pada kesempatan siang ini akan mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Saya atas nama sekolah mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nowo Puji Lestari kaitannya dengan kegiatan pada pagi siang ini, dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ini dapat menginspirasi serta menjadi motivasi kepada teman-teman guru untuk dapat mengikuti jejak Bu Nowo, bergerak hatinya untuk dapat mengaplikasikan pengetahuannya, khususnya yaitu membentukkan karakter kepada peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun paparan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Nowo Puji Lestari yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif nanti akan dikupas secara tuntas oleh Ibu Nowo. Ibu-ibu yang saya hormati, yang jelas sesuai dengan temanya yaitu budaya positif, tentunya harapan kita semua anak-anak nantinya akan terbentuk sikap, karakter serta perilaku yang baik. Kita tahu bahwa perilaku siswa terbentuk itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya, antara lain faktor lingkungan, faktor keluarga, dan juga faktor sekolah. Kita berusaha untuk menghindari sifat-sifat negatif dengan berbagai macam cara. Contoh sederhana yaitu dengan membudayakan atau menanamkan kedisiplinan kepada peserta didik, dengan menerapkan sikap disiplin di sekolah,
Mudah-mudahan siswa akan menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dan akan lebih terarah untuk kedepannya nanti. Mari kita semua untuk menanamkan sikap disiplin, yaitu dimulai dari hal-hal yang sederhana agar kelak tujuan dan cita-cita peserta didik itu akan tercapai. Hal-hal yang sangat sederhana agar kelak anak-anak terbiasa untuk mewujudkan serta bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama untuk mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan juga berwawasan global. Demikian kiranya ibu-ibu semuanya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir nanti akan berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Warsinah SPD. Acara selanjutnya diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah oleh Manowo Puji Lestari SPD SK. Dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Kesugihan Ibu Warsinah SPD dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Kesugihan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk sedikit berbagi ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak, yaitu salah satunya adalah budaya positif. Lanjut, Bu Rani. Langsung mawon Ibu. Perubahan paradigma pendidikan. Sekolah diibaratkan tempat bercocok tanam, sehingga guru harus menciptakan iklim yang baik. Iklim yang baik yang dimaksud adalah lingkungan yang positif untuk menumbuhkan karakter siswa. Nah, iklim yang baik ini yang dimaksud adalah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, dan yang lain sebagainya. Lanjut. Kemudian perubahan paradigma pendidikan. Untuk mencapai iklim positif diperlukan satu, warga sekolah yang saling mendukung. Kemudian yang kedua, saling belajar satu sama lain. Kemudian yang ketiga, saling bekerja sama atau berkolaborasi. Kemudian yang keempat, saling tolong menolong. Dan yang terakhir adalah saling berkomunikasi dengan baik. Kemudian untuk alur budaya positif, yaitu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang baik, kemudian setelah itu akan menumbuhkan atau membentuk karakter yang baik, yang kemudian akan menciptakan budaya yang positif. Budaya positif latar belakangnya yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada agar anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minatnya, bakat dan potensinya sebagai individu yang unik. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan, karena sekolah merupakan bagian dari tripusat pendidikan, di mana sebagai tumbuh kembangnya karakter siswa. Salah satunya adalah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif.
yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Sehingga siswa memiliki keyakinan dan kesadaran akan kedisiplinan yang berasal dari motivasi intrinsik atau internal, atau yang berasal dari dirinya sendiri, bukan karena ajakan atau dorongan dari luar. Sehingga anak menjadi pribadi yang berkarakter kuat sesuai profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambar Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Salah satu semboyannya adalah Ing Arso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Di mana arti dari Ing Arso Sung Tulodo, di mana kita sebagai guru hendaknya menjadi seorang pemimpin yang harus mampu memberikan suri tauladan. Kemudian Ing Matio Mangunkarso, di sini artinya adalah seseorang yang dimaksud adalah kita sebagai guru, di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat dari peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Di sini mengandung makna seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan kodrat, anak itu lahir itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini Bapak Ibu sudah mengetahui belum apa itu kodrat zaman atau kodrat alam? Belum ya? Baik Ibu, di sini yang dimaksud dengan kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi kodrat alam dapat diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Ini yang dimaksud adalah kita sebagai pendidik itu jika mengajar anak itu disesuaikan dengan lingkungan anak di mana dia berada, baik dia tuh misalnya di lingkungannya itu ada seni budaya. Nah, kita juga mengajarnya disesuaikan dengan kultur budaya anak itu masing-masing. Begitu, lanjut. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantoro mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Lanjut, ini juga salah satu dari filosofi dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu salah satunya memerdekakan anak. Di sini memerdekakan anak itu bukan berarti anak dibebaskan, segalanya dibebaskan sesuai dengan keinginan anak, tidak. Namun di sini artinya adalah kita membebaskan anak dalam misalnya disesuaikan dengan minat anak atau bakat anak atau juga gaya belajar anak. Jadi di sini kalau yang sudah terjadi, yang saya alami itu anak itu manut dengan guru. Guru memiliki misalnya gaya belajar seperti ini, tidak melihat satu persatu anak, oh ini anak itu minatnya kalau belajar seperti ini, yang ini seperti ini. Nah, seharusnya tugas kita itu kita harus mengidentifikasi dulu pada awal pembelajaran itu anak ini gaya belajarnya bagaimana, kemudian anak ini minatnya apa. Itu bisa dilakukan dengan kuesioner juga bisa. Nah, ini dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai amo
dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang among dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar dengan tetap mengedepankan sikap, perilaku, dan karakter yang mencerminkan sebagai seorang peserta didik dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan yang dimilikinya. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja. Jadi belajar disesuaikan dengan minat dan bakat anak. Kita hanya mengontrol, oh ini di luar jalur, kita mengingatkan, menuntun, membimbing untuk ke jalannya. Begitu. Lanjut, Bu. Sekarang kita disiplin positif berasal dari budaya positif bisa dilakukan dengan disiplin positif. Nah, ini disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Kata disiplin jika dibawa dalam kegiatan pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid patuh kepada tata aturan sekolah, patuh dengan tata aturan kelas. Jika melanggar, maka akan mendapatkan hukuman. Nah, itu yang selama ini terjadi, itu yang saya alami dari saya kecil seperti ini, Bapak Ibu guru. Jadi saya sebagai murid harus patuh terhadap aturan yang ada di sekolah tanpa memperdulikan atau mempertimbangkan rasa anak. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara ini menuntut kita itu memperhatikan anak, kemudian mementingkan perasaan anak juga. Jadi tidak egois begitu. Lanjut. Nah, sekarang untuk sebelumnya pertanyaan pemantik, Bapak Ibu setuju atau tidak? Nggih? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Lanjut, yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Sangat setuju. Tetapi saya juga awalnya setuju, namun ternyata ini nanti bertolak belakang, Bapak Ibu. Jadi memberikan penghargaan itu ternyata termasuk memberikan hukuman kepada anak. Jadi itu malah akan menenggelamkan motivasi intrinsik. Jadi aku tuh oleh bintang kudu aku bijinya 100, jadi dia tuh mendapatkan belajar hanya karena ingin mendapatkan bintang, bukan karena aku sekolah kudu pinter. Jadi motivasi berasal dari dirinya sendiri. Begitu. Lanjut, Bu. Ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila atau P3, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian Bapak Ibu, dalam mewujudkan profil pemuda Pancasila
disiplin positif diperlukan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, salah satunya dengan adanya kesepakatan kelas. Nah, ini saya sudah melaksanakan di kelas saya. Jadi saya itu awalnya sebelum saya mendapatkan materi ini, saya membuat peraturan. Jadi misalnya kalau masuk kelas harus pakaian rapi. Saya membuat peraturan seperti itu. Nah, tapi dengan saya sudah mengenal materi ini, kemudian saya menawarkan pada anak-anak, yuk kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sekarang gini, kalian sekarang duduk, lanjut kita ngobrol yuk. Nah, apakah yang kalian inginkan dari kelas ini? Suasana yang bagaimana? Bu, itu Mbak itu sering membuang sampah sembarangan. Saya nggak nyaman, Bu. Saya inginnya Bu rapi. Oh iya, berarti kita buat kalimatnya, yuk kita buat kesepakatan. Kira-kira apa, ada yang mau beri masukan tidak? Oh, menjaga kebersihan, Bu. Ya, oke. Kemudian saya tulis. Kemudian, nah sekarang jika ada yang buang sampah sembarangan, kira-kira apa konsekuensinya? Bukan hukuman loh, tapi konsekuensi. Silakan kalian berembuk. Kemudian mereka berembuk. Bu, membuat Bu surat pernyataan. Boleh. Tantangan orang tua ya, Bu. Iya. Kemudian saya tidak membuat peraturan, tapi yang membuat itu anak sendiri. Jadi mereka berembuk, ngobrol, kemudian sepakat, kemudian saya tulis. Jadi saya tidak mengatur mereka, tapi itu sesuai keinginan mereka masing-masing. Tapi selama itu positif tadi ya. Iya. Kalau kemarin gini, Bu, kalau misalnya itu melanggar nanti suruh lari lapangan aja, Bu. Oh, nggak boleh, itu bukan fisik, nggak boleh. Jangan yang itu, lainnya. Begitu. Oke. Kemudian apa itu kesepakatan kelas? Sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif murid sebagai subjek pendidikan, sehingga setiap pendapat murid perlu dihargai, di mana siswa bebas membuat kesepakatan sendiri sesuai dengan nilai kebajikan universal dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan siswa juga menentukan konsekuensi jika terjadi pelanggaran. Jadi ini yang sudah terjadi di kelas saya. Jadi jika anak ada yang melanggar salah satu kesepakatan kelas, mereka langsung, kemarin contoh Mbak Angel itu, dia makan pada waktu udah bel masuk, kemudian dia sadar dia paginya kan harus berbagi makanan satu kelas, dia bawa permen. Nah langsung otomatis, Bu kemarin saya ini makan di kelas, saya bawa permen. Oh iya, jadi dia langsung otomatis melaksanakan kesepakatan yang sudah mereka sepakati tanpa saya ingatkan. Lanjut. Nah ini Mbak Ulu, ini adalah bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada anak didik karena mengalami suatu kesalahan, guna untuk membuat anak tidak mengulangi suatu kesalahan yang pernah mereka lakukan. Ini jadi hanya satu arah. Kita membuat aturan, anak harus patuh. Wes ora ngerti, kamu suka nggak suka, enak nggak enak, wes seperti kamu harus patuh dengan aturan saya. Itu adalah hukuman. Itu jelas tidak akan membuat anak nyaman. Kalau anak nggak cocok, aku jadi seneng ini kok dipaksa ini, itu pasti anak akan berontak. Tapi kita nggak mendengar apa perasaan mereka, nggak mendengar apa keluhan mereka. Pokoknya seperti ini, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi berbeda Bapak Ibu. Konsekuensi adalah sebuah tindakan yang dilakukan karena sebuah akibat perbuatan yang telah dilakukan. Lanjut Bu. Nah, sekarang apakah penghargaan termasuk hukuman? Ini tadi hukuman sudah kita singgung tadi ya, Ibu-ibu. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi ternyata penghargaan itu berdampak tidak baik Ibu, yaitu tadi akan menenggelamkan motivasi intrinsik dan dia akan ketergantungan. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan juga akan mematikan kreativitas, dan penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik.
sekarang Bapak Ibu, ini adalah perbedaan hukuman atau konsekuensi. Coba mari kita bahas satu-satu Ibu-ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Tapi jika ini sudah ada dalam kesepakatan bagaimana? Semisal anak sepakat, kalau misalnya kok anak disepakati anak, itu konsekuensi. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini adalah hukuman karena ini tidak boleh berkaitan dengan fisik, dilarang keras. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jika ini memang sebelumnya sudah ada kesepakatan, ini konsekuensi Bapak Ibu. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi juga jika sebelumnya sudah ada kesepakatan. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Disuruh ya. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini untuk lari mengelilingi lapangan juga tidak diperkenankan. Ini kata zero apa ya Bu? Saya lupa ya, zero apa ya? Lanjut Bu, bawahnya Bu. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman juga membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jika konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, jika konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya? Untuk hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Untuk hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jika konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini jika hukuman. Tapi jika sudah awal sudah disepakati, anak tidak akan merasa marah, tidak akan merasa dipermalukan karena sudah menjadi kesepakatan. Kemudian untuk konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Lanjut Bu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pengalaman saya pada waktu menerapkan budaya positif di kelas dengan keyakinan kelas. Jadi awalnya gambar yang pertama saya membagikan apa namanya Bu Ayu? Itu kertas apa namanya? Bukan kertas ya itulah. Untuk itu saya berikan ke anak satu-satu, kemudian mereka menuliskan apa keinginan mereka di kelas. Maksudnya misalnya keinginan kelas yang rapi, kelas yang bersih, atau apa saja tertuang di situ. Kemudian saya merangkum sebagai fasilitator, merangkum bersama anak-anak untuk membuat sebuah kesepakatan. Nah, ini adalah salah satu pelanggaran salah satu murid kelas 6 yang waktu itu minum teh Jawa, dibuang ke taman, dilempar begitu saja. Kemudian ini saya jadi kalau ada pelanggaran itu diselesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi nanti akan kita pelajari. Ini Bu, ini gimana, mau SBY dulu atau gimana ini? Yuk, capek ya. Yuk, SBY dulu. Anu aja, YouTube
Bu? Langsung nitip aja. Bapak Ibu silakan ice breaking dulu, Gin. Iya, silakan. Ya Bu Ayu sini depan. Ya. Oh. Di samping-sampingan aja, samping meja masing-masing berdiri. Ya. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih ya udah nonton. Sebelum nonton videonya jangan lupa dulu dan di subscribe YouTube-nya 3, 2, 1 udah. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu-Ibu, lumayan merefreshkan kita ya pada siang hari ini. Lanjut Berani. Gambar sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dari kesepakatan kelas tadi, jika ada salah satu anak yang jika terjadi pelanggaran, jika terjadi pelanggaran itu diselesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi seperti ini gambarnya. Nah, di sini ada tindakannya, ada 3 tindakan dalam segitiga restitusi, yaitu 1, menstabilkan identitas, yang kedua
kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk sebelumnya, apa sih segitiga restitusi? Nah, ini merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas ya, kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Lanjut, Bu. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian, restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut, Bu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa sih kok harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, yang terjadi biasanya kalau memakai helm itu bukan karena kesadaran dari diri, oh aku tuh naik motor melindungi kepalaku sendiri menggunakan helm, tapi biasanya karena sama polisi. Nah, itu kalau takut karena ada polisi berarti motivasinya adalah eksternal. Tapi kalau intrinsik, motivasi intrinsik adalah karena sadar betul kalau oh aku kalau pergi naik motor biar selamat, aman, aku harus menggunakan helm. Itu adalah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Nah, ini juga jika kita kok motivasinya eksternal, biasanya wah aku nak rambut masker nanti aku dihukum, aku dimarahi oleh bu guru. Nah, tapi kalau dia benar-benar sadar sendiri, oh karena supaya aku tuh aman tidak tertular flu, temanku sedang flu, kemudian saya harus memakai masker supaya tidak tertular. Nah, itu namanya motivasi intrinsik. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini kadang-kadang yang kita lakukan, yang kita laksanakan, buat saya sendiri juga itu kalau melakukan sesuatu itu karena alasan karena biar mungkin dipuji oleh orang lain. Wah, itu Bu Nowo kok gasik biar dipuji kepala sekolah. Nah, itu namanya karena itu tadi motivasi eksternal, bukan karena sadar aku pengen gasik karena memenuhi kewajiban. Nah, itu. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang telah menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut, Bu. Ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kembalikan buku di tempatnya. Kalau peraturan ya, kembalikan buku di tempatnya. Tapi kalau yang kelas lebih ke tanggung jawab. Oh, aku pas menjilid buku berarti aku mengembalikan ke tempatnya. Begitu. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalau yang keyakinan kelas, menghormati orang lain. Contoh di kelas saya, itu sebelum saya menerapkan budaya positif ini, keyakinan kelas, itu si siapa namanya tuh yang agak pendek itu siapa ya? Bukan, laki-laki. Yoga. Dia tuh sering dipanggil temannya ateng gitu. Dan ya dia ngomong. Kadang-kadang juga nih kok lemas lah, kamu jenisnya siapa? Yoga. Kok dipanggil ateng kok mau? Lah teman-teman saya tuh mau panggil ateng lah, kamu nyaman enggak? Enggak. Nah, kemudian dia menuliskan, saya tuh nggak nyaman kalau saya dipanggil ateng. Saya maunya dipanggil namanya sendiri. Kemudian saya bimbing. Ini ada salah satu dari anak, dia tuh maunya dipanggil nama asli bukan nama panggilan. Apalagi nama panggilannya kok kurang begitu enak didengar. Kemudian terbentuk kesepakatan memanggil nama teman dengan nama asli bukan nama panggilan. Kemudian kalau ada yang marah bagaimana? Kemudian anak pun minta maaf di depan kelas, disaksikan teman-temannya dan berjanji tidak akan mengulangi. Oh ya, oke. Alhamdulillah sekarang nggak ada yang manggil ateng, nggak ada. Ya, lanjut. Kemudian peraturan, kalau peraturan hadir
orang lain, dan komitmen. Sebelumnya kalau komitmen kan kayak kelas, yuk kita nih bareng-bareng, kita sebaiknya kalau sekolah mau bagaimana, misalnya 5 menit sebelum jam 7 kita masuk ya, gimana, setuju? Nah kalau setuju biasanya anak-anak langsung melaksanakan dengan sadar sendiri langsung. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kalau di sini keyakinan kelas berupa keselamatan, kemudian juga menghormati orang lain. Kalau peraturan dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas lebih ke kesehatan. Jadi kalau konsumsi narkoba jelas kesehatan terganggu. Kemudian peraturan bergantian atau menunggu giliran. Tapi kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian kalau peraturan gunakan masker. Tapi kalau keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Lanjut, Bu. Nah ini Bapak Ibu, melanjutkan yang tadi, segitiga restitusi. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Jika anak berbuat salah, maka anak ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. 1. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Misalnya seperti itu. Jadi kita caranya kalau anak ada misalnya anak kok nakal banget, dia itu kok nakal banget toh. Kemudian kita jangan langsung kamu kok nggak sih memarahi, jangan. Kita dudukkan, kita ajak ngobrol. Nah, dengan cara ini, tahapan ini yang pertama itu menstabilkan identitas. Ditanya, manusia itu tidak ada yang sempurna, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang sudah melakukan ini. Jadi ini menetralkan perasaan dia biar dia itu apa namanya? Apa Bu? Biar dia itu tenang, dia tidak emosi. Kemudian yang ketiga, setiap orang pasti mempunyai kesalahan Mas, tapi untuk lain kali begitu. Ya, lanjut. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Lanjut. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Jadi kalau anak membuat salah, kita tuh harus memvalidasi dulu. Ini jadi kenapa tuh bocah ini kok melakukan kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Contoh kalimat memvalidasi tindakan yang salah. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Misalnya ada anak yang mencuri misalnya, kemudian ditanya seperti ini, kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan ini. Biar anak digali informasi dari anak. Kemudian Bu, langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang ia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang ia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Contoh kalimatnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalnya, tadi ada anak yang mencuri. Yuk, kita membuat kesepakatan di kelas. Misalnya, kita tidak mengambil yang bukan hak kita. Misalnya seperti itu. Kalau dia ada yang mencuri, kita tanya ini, Mas, keyakinan apa yang telah kita sepakati kemarin?
Jadi kita mengingatkan ke keyakinan yang sudah disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa sih mas? Misalnya seperti itu. Lanjut. Lanjut Bu. Sekarang begini, dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol guru. Nah ini juga menarik saya Mbak Ibu materi ini, yaitu 1 penghukum. Ini yang adalah guru ya. Jadi guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang satu sebagai posisi penghukum, yang kedua sebagai posisi membuat merasa bersalah, yang ketiga adalah posisi teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah guru sebagai manajer. Lanjut Bu. Nah ini untuk penghukum, posisi penghukum yang dimaksud adalah guru yang berposisi penghukum, biasanya langsung menyalahkan murid yang kedapatan melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tanpa memperdulikan alasannya. Dia akan bicara dengan nada keras, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak dan terlihat sangat emosional. Hukuman fisik maupun verbal akan diberikan kepada murid tersebut. Hal ini mengakibatkan murid menjadi dendam, marah, malu, tidak suka, dan dampak negatif lainnya. Ini kalau sebagai guru sebagai penghukum, dan ini tidak disarankan untuk kita sebagai pendidik. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru berbicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan pernyataan bahwa guru menderita akibat perbuatannya. Akibatnya murid akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan pergaulannya. Nanti saya berikan contoh videonya untuk ini, keterangan yang ini, posisi kontrol. Lanjut, yang ketiga, teman. Guru sebagai posisi teman, guru akan bersuara dengan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tercipta hubungan yang akrab, namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Ini posisi guru sebagai teman. Lanjut, yang keempat, guru sebagai pemantau. Guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, serta mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Guru harus selalu memantau saat murid diberikan sanksi. Akibatnya, murid mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensi yang ingin mendapatkan reward atau penghargaan saja, bukan karena kesadaran diri. Lanjut, yang terakhir, posisi manajer. Ini adalah posisi yang paling ideal. Guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramah. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Akibatnya, murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Bapak Ibu, ini saya berikan satu contoh teori tadi 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, merasa bersalah, apalagi tadi ya, sebagai pemantau, manajer, dan juga teman ya. Mari kita saksikan bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren
yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren. Kamu sudah terlambat kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu.
Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyalakan alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Sudah selesai ibu-ibu semuanya. Penularan budaya positif dari saya cukupkan sekian. Semoga kedepannya kita dapat menerapkan sedikit demi sedikit untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Begitu, oke? Sekian dari saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurul Puji sekali yang telah memaparkan dengan sangat jelas dan sangat menarik sekali nih ibu-ibu. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara koordinasi budaya positif di lingkungan sekolah pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Demikianlah